Suns, mungkin targetnya cuma Innocent lagi. Atau bahkan Alpha dari Sekis, ini juga bisa menjadi target. Asalkan kondisi harus lebih snowball ke arah Hayabusa dari Kairi. Iya sih. Tapi kalau ngomongin bagaimana head to head nanti antara Hayabusa dan juga Alpha, ini jelas dengan 3 frontliner dari Yudora Giants, mereka siap ambil ke arah objektif netral nantinya. Mereka punya Kufra, mereka punya X-Borg, dan Alpha udah pasti akan lebih tanky dibanding Hayabusa ketika mau beradu jotos di arah Turtle Pit. Tapi ada Lilia yang muncul, yang bakal menjadi satu tumpuan, bahkan jadi high ground pula bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Iya, dan last pick ternyata yang disimpan adalah Lilia untuk Suns. Burst ya. Iya, itu yang mereka butuhkan juga. Setidaknya hero yang bisa nge-kite dengan adanya Edith dan juga Lilia. Bakal ada momentum nantinya bisa melakukan tarik ulur ketika team fight. Dan siapa tahu lebih menguntungkan ke arah Onyx. Ini early gamenya sebenarnya kuat ya untuk Onyx. Mereka early game pressure dari Roger, dari Lilia pula. Ini benar-benar mengoptimalkan supaya dari Kairi bisa lebih well farm dibanding di game yang kedua tadi. Sedangkan untuk Yudu, mereka cukup balance. Bahkan di arah late game mereka punya Moskov, di early game-nya mereka punya 3 badan sekaligus. Mereka punya Alpha, Export dan juga Kufra. Betul, dan inilah dia untuk game ketiga. Penentuan siapa yang akan 100% win rate dari grup B. Apakah Yudora Giants atau Fnatic Onyx? Yes, satu sama. Match point yang kita harapkan adalah Fnatic Onyx bisa membalaskan kekalahan di game kedua. Dan ini dia, game ketiga final untuk Battle of Champion antara Fnatic Onyx berhadapan dengan Yudora Giants. Kairi sudah berada di posisi bersama dengan Sekis juga sama-sama ke arah orange buff. Betul, ini sepertinya akan ada rotasi yang berbeda ya dari kedua belah jungler karena memulai di buff yang sama. Terlihat mungkin Fnatic Onyx dengan start di area orange buff nantinya akan ada level 5 di orange buff pada saat turtle pertama untuk Kairi. Sementara di bagian atas ada pergerakan dari dua member Fnatic Onyx, Kram yang dituju. Iya, targetnya langsung ke Kram ya. Mereka langsung rotasi dari Keyboy dan juga Luffy berada di arah top lane. Yams juga melakukan satu Tyrant Rage yang coba untuk mendapatkan ke arah Luffy. Tapi Luffy masih terlalu dini untuk bisa ditumbangkan. Terlalu kuat. Fnatic Onyx mereka bermain jauh lebih aman, gak terlalu agresif terlihat. Meskipun untuk kali ini kayaknya Yudu bakal invasi jungle terlebih dahulu. Lava Golem yang jadi target dan terlihat dari emblemsnya. Lagi-lagi Warcry untuk Kairi. Keyboy! Ya kali ini terkena tekanan cukup besar dari Yums. Langsung hilang first blood untuk teman-teman Yudora Giants. Wah, itu sangat-sangat berbahaya untuk Fnatic Onyx karena lagi-lagi early game mereka di press oleh Yudora Giants, bahkan Kairi. Ini kehilangan satu creep jungle, berbeda sekitar setengah experience dari Sekis. Membuat Kairi bakal cukup sulit mengejar levelnya. Ini yang tadi kita bahas, bagaimana Yums ini kalau main hero moment bahaya banget. Dan itu terjadi dengan adanya Tyrant Revenge yang dikeluarkan. Langsung ke arah target Keyboy. Gak masalah early game mereka mendapatkan ke arah frontliner. Karena impactnya nanti bakal besar juga. Ya memang turtle pertama sudah mulai hadir. Dan lagi-lagi Fnatic Onyx mereka masih cukup struggle ya. Early game di 3 game hari ini selalu dipegang oleh Yudora Giants. Bahkan dari segi power hero, Yudora Giants memiliki potensi untuk memegang kendali di turtle pertama. Tapi orange buff akan segera dituju oleh Kairi terlebih dahulu dan sepertinya akan coba di kontes. Tapi ternyata enggak, Kairi lebih fokus menuju ke buff keduanya. Ya karena juga kayaknya informasi dari Keyboy dan juga Suns melihat gak ada Alpha di depan. Belum kelihatan gerak-geriknya dan udah dicek rumputnya. Jadi dari Fnatic Onyx terutama dari Kairi bakal memfokuskan diri untuk ngambil ke arah purple buff dulu. Supaya energi gak cepet habis. Mereka butuh monster energi juga supaya makin berstamina. Wow, masalah sekarang ada perbedaan satu level dan sepertinya dipersiapkan. Dan Archeter yang connect Tyrant Revenge yang masuk ada 2 player sekaligus. Keyboy dan Luffy langsung meregang nyawa. Tapi lihat bagaimana Kairi dengan Shadow Kill yang gagal untuk mencuri ke arah turtle yang pertama. Maka Sekis yang mengantongi turtle tersebut. Wah itu serem banget, Stormy masang Netmark spawnnya di Shadow di belakang membuat Kairi harus bisa menggoceknya. Tyrant's Rage. Tyrant Rage yang connect bersama dengan dari Spear of Alpha. Kali ini Kairi, walaupun ada quad Shadow yang keluar, dia tetap tidak bisa kabur. Ini 3 game, 3 kalinya 4-0 di menit ketiga nih yuk. Iya, dan bahkan Kairi udah tumbang 1 kali. Keyboy sudah tumbang 2 kali bersama dengan Lutfi 1 kali. Ini bukan hal yang baik sih kayaknya Radit kalau kayak gini ceritanya.
Seakan-akan deja vu kayak di game yang kedua. Betul, seperti di game pertama juga bahkan. Iya. Karena di menit ketiga 4 poin kill dan juga turtle pertama selalu milik Yudu Red Giants. Gila agresif banget ya dari Yudu Red Giants di awal-awal. Tapi yang masih aman adalah di arah bottom lane. Cuma perbedaan level karena Innocent tadi rekan-rekan timnya dapetin ke arah Turtle. Jelas untuk satu level akan dipegang sama Innocent. Experience yang besar dari Turtle tersebut. Tapi hati-hati di arah Orange Buff. Diam-diam udah ada Yums. Ya, memang ada ambush yang dipersiapkan, untungnya Suns. Ini juga membuka visions sehingga Kairi lebih aman untuk bisa mendapatkan orange buff-nya. Di sisi atas masih beradu damage saja karena memang tadi terpick off Lutfi under conditions dibandingkan dengan Kram. Mempermudah Kram untuk memberikan puking damage-nya karena harusnya ada perbedaan gold yang cukup jauh antara kedua belah explainer. Ya karena Lutfi juga ditumbang 1 kali. Pasti kehilangan dari wave minion juga. 1 atau 2 wave yang hilang. Bahkan terlihat juga dari level ya, perbedaan 1 level ini sangat-sangat berasa loh. Sangat-sangat berarti untuk EXP Lane. Karena EXP Lane sangat-sangat butuh item yang tebal nantinya. Walaupun memang harga item kayak Brute Force itu nggak terlalu mahal. Queen's Wings juga nggak terlalu mahal. Ya, Hunter Strike item pertama yang dituju oleh Kairi. Sementara turtle kedua akan segera hadir Yams di sisi lain. Yumsnya langsung coba untuk all in semua kepada Lutfi. Terror Revenge, Spear of Alpha membuat dari Lutfi tidak bisa bergerak kemana-mana. Bahkan tidak sempat untuk mengeluarkan apapun. Tapi pertukaran dari Turtle yang kedua yang bisa dipegang oleh teman-teman dari Fnatic Onyx. Ya, pertukaran memang 1 poin kill dan juga turtle, tapi harus berhati-hati. Terrence Rage lagi-lagi mengganggu sekali dari Yums. Lihat Yums. 1 kill, 4 assist, total 100% kill participation di menit kelima. Ya karena jelas udah pasti momentum dari dirinya semua. Dia yang selalu buka, dia yang selalu bisa dapetin. Dan ini bahaya banget. Itu kenapa alasannya udah kasih aja rubinya kepada Fnatic Onyx. Karena mereka telah mempersiapkan sosok Kufra ini. Yang jadi masalah besar bagi teman-teman dari Fnatic Onyx. Rotasi ini yang harus coba untuk diperhatikan. Karena Kufra selalu ada di mana-mana. Hati-hati untuk cewek di arah bottom lane. Ini ambush demi ambush dipersiapkan oleh Yudu Red Giant. Dipermudah dengan Yams yang bisa saja memberikan surprise attack-nya dari dalam semak-semak. Tapi memang di area river terlihat ada 3 member dari Fnatic Onyx yang bersiap juga. Yams nggak boleh dikasih bebas, nggak boleh dikasih space menuju ke jungle dari Fnatic Onyx. 6 menit berjalan yang ngecekin rumput gak jauh-jauh dari Suns. Dengan Magic Shockwave-nya, Angry Gloom-nya, hanya itu yang bisa dilakukan. Karena rumput yang tidak bergoyang belum tentu tidak ada orang dan selalu ada Yums malahan di situ. Tapi kan nggak selalu Suns harus bisa naik turun. Iya. Nah, pergerakannya Kufranya Yums ini bahaya. Tapi Alright dan juga Archeternya udah mulai connect. Yums dengan Immortal yang udah terbalut di awal-awal permainan menjadi item pertama. Makin membuat dia pede lagi untuk menyerang ke depan. Setidaknya hanya terpaut 2.500 gold aja untuk di menit yang ke-6 dan dari segi item build kita lihat dimana Kairi ini nggak fokus ke arah Sky Piercer karena memang kondisinya lagi under ya. Hunter Strike item pertama dan sepertinya akan menuju ke arah item kedua Heptasis. Tapi di sisi lain War Axe juga ada di tangan dari Lutfi. Cukup aman untuk di 6 menit game ketiga kita berjalan. Masalahnya Turtle 3. Apakah akan ada kontes yang dilakukan oleh Fnatic Onyx? Berat juga ya kalau mau kontes ya. War Axe sih kayaknya dari Kairi item keduanya dia bakal tuju. Sementara untuk masalah lane-nya, wah itu udah ada yang connect lagi dari Yamsnya dengan Tyrant Rage yang dikeluarkan. Suns mencoba untuk memberikan damage yang cukup brutal dengan adanya Magic Shockwave, Angry Bloom. Bahkan dia harus mundur dengan Black Shoes untuk menjaga posisi. Karena turtle yang terakhir ini akan menjadi kontes yang sangat-sangat maksimal. Bahkan Spear of Alpha udah dibuka. Target operasi yang jatuh ke tangan Lutfi. Lutfi menggila tapi Lassie Sanity bersama dengan Flicker. Combo Keyboy akhirnya menghilang. Kali ini turtle berhasil dikantongi oleh Yudu Red Giants. Cuma-cuma. Wow, itu respect buat Yams. Dia nunggu momentum pindah tadi ke situ untuk Kiboya dan berhasil menangkap keberadaan dari member-member Fnatic Onyx. Tapi Purple Buff juga akan direbut oleh Yudu Red Giants. Gak dikasih chance dan ternyata ada retributions dari Kairi. Oke. Oh, tapi ada Mas Ade juga yang sedang watch party. Ade Skuy. Ade Skuy, halo Mas Ade, apa kabar? Sehat-sehat selalu ya. Mudah-mudahan mendukung terus supaya tim Indonesia bisa lanjut sampai jauh di SPS. Sehat-sehat Mas Ade dah. Sehat-sehat Mas Ade dah. Aduh, tapi yang gak sehat kayaknya Keyboy. Terkena impact lagi dari Tyrant Revenge yang dilakukan.
Yams dari tadi benar-benar menjadi momentum maker bagi teman-teman di Judo Red Giants. Memudahkan mereka untuk bisa langsung dapetin finishing touch. Ini susah sih sebenarnya untuk Fnatic Onyx bisa memegang lagi permainan ya. Karena mereka tertinggal lumayan jauh sekarang. Belum ada poin kill yang mereka kantongi juga. Dan semua outer turret lagi-lagi dihancurkan oleh Judo Red Giants. Memudahkan Judo Red Giants untuk invasi kedua buff dari Kairi dan membuat Kairinya semakin tertinggal. Tadi top 5 goldnya kelihatan banget ya Dite. Kalau kita lihat Sekis nomor 1. Paling kaya Santero Jagat Raya Land of Dawn. Tapi untuk level juga terlihat perbandingannya 2 level sekarang. Kairi ketinggalan 2 dari Sekis. Sama kayak di game pertama. Iya, ini bakal cukup sulit untuk Fnatic Onyx kontes di Lord pertama. Karena memang 30 detik menuju Lord pertama dan Judo Red Giants sama seperti game sebelum-sebelumnya. Mereka bermain sangat disiplin, gak mau terlalu memajukan lane ke arah Fnatic Onyx. Mengingat dengan kondisi tertinggal 5.000 gold sekarang, memudahkan Innocent untuk mendapatkan item demi itemnya. Terlihat udah ada Golden Staff yang dibuild sebagai item ketiga dan juga Winter Crown di tangan Sekis. Gila sih, ini udah dengan ada Winter Crown ini menandakan bahwa nanti damage Kairi nggak akan masuk sepenuhnya. Bahkan ke-deny semua damage-nya dari Shadow Kill. Tapi conceal gameplay coba untuk dilakukan di arah mid lane. Sementara Yums yang udah terlihat sebenarnya ini benar-benar sebenarnya makanya niat dari Fnatic Onyx langsung conceal. Dia mau coba untuk maju tapi sayangnya teman-teman dari Judo Red Giants semuanya bisa jaga posisi. Iya, padahal tadi momennya dua member dari Yudu di atas. Dan itu adalah hal yang paling tepat dilakukan oleh Onyx, tapi I'm offended. Tapi lihat bagaimana Last Insanity nggak sempat keluar, tapi malah Kairi yang kali ini dalam ancaman. Tapi Lordnya dicuri dengan sangat baik oleh Kairi. Keyboy dalam ancaman, masih ada flicker untuk mundur. Primal Watt dibuka, Innocent kali ini damage-nya sudah tidak terbendung. Tapi Innocent terlalu offside, selesai sudah Innocent. Bahkan Purify digunakan tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Pertukaran Kairi dan juga Innocent membuat dari pertarungan tersebut masih equal bagi kedua tim. Wow, itu retributions yang sangat mahal dari Kairi. Dia menyelinap, kuat shadow-nya on point. Dan memang dirinya terpanis tapi setidaknya menjadi nyawa tambahan untuk Fnatic Onyx. Dan kali ini, lihat, Judo Red Giants, mereka kehilangan sang marksman atau gold laner Innocent down karena terlalu dalam. Tapi Fnatic Onyx ini benar-benar bagus banget timingnya agar mereka bisa mengejar 3.000 gold yang ada. Ada nyawa, ada nafas sedikit dan Kram kali ini bakal jadi target operasi. Last Insanity yang dibuka untuk menyelamatkan diri aja. Tapi Keyboy kali ini benar-benar mendapatkan beberapa damage yang besar terutama dari tubuh Stormy. Sehingga kali ini Lutfi pun menjadi garda keduanya. Hati-hati dengan adanya Spear of Destruction. Lutfi-nya tumbang bahkan memaksa adanya satu konsil untuk mundur dari Fnatic Onyx. Wah, lagi-lagi Dominator's Descent ini yang membuat semua member Fnatic Onyx nggak bisa team fight yang jangka panjang karena damage yang dihasilkan oleh Stormy terlalu sakit. Mereka minim escapability, jadi mau nggak mau harus berhati-hati ketika ultimate dari Zast diaktifkan. Meskipun Lord pertama berhasil dihancurkan, tapi Fnatic Onyx mereka masih tertinggal dari Judo Red Giants. Hati-hati, Yamsea bakal segera lompat ke arah depan. Terus taruh device connect. Keyboy lagi dan lagi harus meregang nyawa. Last Insanity udah siap sedia. Bahkan Keyboy masih ada Primal Watt. Tapi lihat keadaan berbalik, ada Kairi dengan shadow kill-nya. Kalau menghilang, Sekisnya harus juga menghilang. Di tangan teman-teman dari Fnatic Onyx. Dua player kali ini benar-benar berharga bagi mereka. Dan mereka punya momentum yang bagus untuk mendapatkan lagi kelanjutan kehidupan ke arah outer turret di mid lane. Stormy yang bakal coba untuk kejar. Sans berhasil mendapatkan hal tersebut. Yums yang bakal menjadi target operasi dari Black Shoes. Sudah cukup dari Sans. Mereka nggak mau inisiasi terlalu lebih. Itu momentum yang kita butuhkan karena Fnatic Onyx kali ini mereka mengejar ketertinggalan 2 poin kill yang dikantongi oleh mereka di awal-awal team fight. Memudahkan untuk Kairi dengan Blade of Despair-nya ini bisa semakin menyakitkan sebagai ujung tombak dari Fnatic Onyx. Dan Sans, say thanks dengan efek slow yang dihasilkan membuat member dari Judo Red Giants gak bisa keluar dengan mudah dari area pertempuran. Ya jelas dengan Ice Queen One, dengan Enchanted Talisman, cooldownnya makin cepat lagi bagi Sans. Dan angin segar akhirnya muncul jadi akhirnya kita bisa ngelihat bagaimana Fnatic Onyx bisa keluar dari tekanan yang terus-terusan digempur sama Judo Red Giants. Betul, itu yang kita nanti-nantikan karena ini momentum untuk membalikan semua keadaan. Karena dengan Kairi yang sudah menyentuh level 15-nya akan semakin mudah untuk bisa melakukan objektif kontes atas Judo Red Giants yang kurang lebih selama 9 menit mereka yang menguasai permainan, Dan gue rasa
kali ini Yam sudah nggak bisa terlalu gegabah mengejar ke arah Keyboy. Iya. Apalagi tadi udah dibalut sama Immortal dan dia terlalu masuk terlalu dalam dengan Terrorizer Revenge-nya. Sehingga Keyboy masih punya yang namanya Primal Ward buat kabur dan akhirnya dibalesin semuanya tuh. Ya itu mungkin sekarang frontliner dari Fnatic Onyx terutama Keyboy ataupun dari Lutfi ini udah bisa menjadi the real frontliner karena teman-teman di belakangnya udah pada punya damage. Iya, itu yang tadi kita bahas pada saat drafting pace. Edit ini bisa menjadi hero yang bisa ngebait. Dan ternyata terbukti 2 kali berhasil dilakukan oleh Keyboy. Membuat momentum dari Yudo Red Giants sedikit demi sedikit semakin pudar. Iya, ini sedikit tersenyum untuk kita ya melihat kebangkitan dari Onyx dan lihat bagaimana Kram yang bakal segera diincar begitu saja. Last Insanity defensif. Sudah cukup untuk membuat dari Kramnya kabur di saat ada Lord yang muncul, Lord Enhance. Dan ini bagus banget karena yang dibutuhkan adalah mengincar EXP-nya supaya nggak ngegangguin ke lini paling belakang. Tanpa ada Efraga Armor, ini membuat dari Fnatic Onyx harusnya semakin semangat lagi untuk bisa menembus ke arah Lordnya. Black Shoes dibuka, Kram yang kali ini mencoba untuk mengejar ke arah paling depan. Ada Keyboy mencari momentumnya. Tapi hati-hati dengan detonator yang dilakukan oleh Stormy. Ini bakal berbahaya. Last Insanity dibuka. Retribution dari Kairi yang begitu on point. Membuat Lordnya didapatkan oleh Lord. Oleh Fnatic Onyx. Tapi Lutfi benar-benar terkena impact dari Innocent. Dan lihat bagaimana Spear of Destruction WON berjalan. Shadow Kill tidak terasa. Tapi lihat bagaimana cewek. Liket Pulse yang masuk ke dalam Innocent. Tapi ceweknya tetap bisa ditumbangkan. 2 ditukar 1. Kairi sang penyelamat 2 kali steal the Lord dan kali ini Enhance Lord berada di tangan dari Onyx dan mereka masih dengan 3 membernya available untuk bisa memberikan efek kejut balasan di bagian bottom lane dengan backupan dari Keyboy dan juga Sans di bagian bottom lane. Ini Lordnya harusnya bisa dikawal agar nggak dihilangkan dengan begitu mudah oleh Kram. Kram nggak punya immortality dan berhasil ditangkap. Ya, Onward Earthshatter-nya connect. Masih ada Black Shoes tapi hati-hati dengan Sekis di arah samping yang udah siap untuk membuat dari Keyboy dalam keadaan tidak baik-baik saja. Keyboy-nya bakal disikat habis. Walaupun Lordnya masih berjalan tapi ini bukan hal yang baik untuk Fnatic Onyx. Bahkan Kairi yang coba untuk hadir. Membalaskan dendam ketika Keyboy ditumbangkan. Tetap tidak bisa berbuat banyak. Ya lagi-lagi Lord bahkan dihancurkan sebelum mendekat ke area turret dari Yudo Red Giants. Terlalu kuat pertahanan yang mereka miliki, terutama dengan X-Borg dari Kram. Fire Missiles-nya luar biasa. Dan kita membahas dari segi replaynya, lihat momentum yang begitu pas. Meskipun Kram membuka Last Insanity, tapi lagi-lagi Kairi sempat Retribution sebelum terkena efek knock up dari Lord. Dan menjadi Lord yang begitu mahal karena mampu memperpanjang nyawa dari Onyx di game ketiga. Meskipun ada momentum Lutfi, Ammo Bandit karena 2 member tapi nggak ada follow up di sana dan ini agak sedikit terlalu overcommit dari Innocent. Dia punya WON tapi dia nggak sadar seberapa banyak damage yang dihasilkan oleh Fnatic Onyx bisa juga menghilangkan nyawa darinya. Tapi itu malah team fight yang bagus buat Yudo Red Giants sih menurut gua. Karena setelah dia melakukan satu Spear of Destruction, dia coba untuk pancing semuanya. Ya memang dia tumbang, tapi pertukaran cewek juga ikut hilang. Karena rekan-rekan dari Yudo Red Giants juga siap untuk nge-backup ke arah sosok Innocent. Dan ada Finn, El Sapu Jagat yang juga lagi nonton. Halo El Sapu Jagat. Waduh, ada sebutannya tuh sekarang ya. Tapi kita kembali ke dalam game ya. Meskipun 2 Lord dikantongi oleh Fnatic Onyx, mereka masih belum bisa mengejar ketertinggalan gap gold yang ada. Masih terpaut 1000 gold, nggak terlalu berarti sebenarnya di menit ke-15 super late game. Ada di game ketiga dan ini menjadi game yang sangat-sangat dramatis pastinya untuk kedua belah tim. Mengingat dari tadi selalu hard untuk team fight yang ada dilakukan di game ketiga. Karena memang berat juga ya ketika lo tadi, tapi kehilangan member-member, mereka juga nggak dapetin beberapa objektif pula dari Lord tersebut. Mereka malah kehilangan 2, terutama dari cewek sebagai damage dealer, kehilangan frontliner dari Lutfi-nya. Sehingga dari Fnatic Onyx tadi ya 2 kali Lord yang didapatkan itu benar-benar Lord giveaway aja. Dan Yudo Red Giants melakukan defensive manuver yang cukup baik. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan ketika mereka dalam tekanan. Innocent terutama yang tahu betul sebagai damage dealer dia harus apa. Dia masuk ke belakang, incer juga sama-sama damage dealer ya cewek atau enggak Kairi. Iya ini masalahnya Lordnya akan coba dikontes lagi. Apakah masih menjadi milik dari Fnatic Onyx dan Terrence Raids buka? Oh, Terrorizer Revenge connect. Tapi lihat bagaimana Sase gak selamat. Lutfi dengan flicker. Bahkan cewek kali ini mode ke arah Wolf Transformation yang mencoba untuk kabur. Last Insanity-nya gagal mendapatkan poin ke arah cewek. Tapi double kill yang berhasil dikantongi lagi oleh Innocent. Membuat dari Sans dan Lutfi pun tumbang seketika.
3 immortality yang dikantongnya oleh Yudo Red Giants mempersulit Onyx untuk bisa memenangkan team fight di area river sana. Dan kali ini akhirnya tidak akan ada kontes dari Fnatic Onyx. Dan di sisi tengah ada pick off yang terjadi ke arah Kram. Dan akhirnya Kram menjadi tumbal pertempuran barusan karena Lord akan dipegang oleh Yudo Red Giants. Kram yang menghilang, frontlanernya tidak ada di saat Lord yang akan segera muncul. Setidaknya ada pertukaran yang dilakukan oleh teman-teman dari Fnatic Onyx untuk match ataupun dari pertempuran barusan. Masalahnya ini Lord yang akan hadir di detik ke-40. Di mana Kram juga tinggal sisa 10 detik lagi gitu. Mereka tinggal nggak jalanin wave-nya, tinggal nunggu Lordnya hadir berserta dengan Kram. Akan ada 5 member dari Yudo Red Giants yang bisa commit untuk menghancurkan best threat dari Fnatic Onyx. Dan lihat nih, siapa lagi yang lagi watch party? Ada Koko Max. Nih lu juga ada Max. Nih lu juga ada Max. Katanya tadi nggak ada, kok sekarang ada? Kenapa ini, Bang Max? Coba dah, jawab jujur. Tadi katanya nggak ada soalnya. Tadi komplain katanya ini gue juga ada katanya gitu. Oh iya, kalau komplain ada deh, sekarang deh dikasih deh. Oke. Tapi balik ke arah game, kita masih punya Sans sebagai high ground defender. Dengan Magic Shockwave-nya, dengan adanya Angry Gloom juga. Dan lihat bagaimana Lord begitu cepat dan instan dihilangkan. Wave minionnya juga berjalan dengan baik. Fnatic Onyx, kan lihat bagaimana ceweknya berhasil mendapatkan storm yang udah tidak dibalut apapun. Last Insanity dibuka. Lihat bagaimana teman-teman dari Fnatic Onyx udah siap untuk menjegal kepergian dari Kram. Tapi Kramnya masih bisa mundur dengan adanya Fraga Armor yang pecah. Iya, dan wow, ini defense dari Fnatic Onyx ya. Terutama mengandalkan Lilia dari Suns benar-benar sulit untuk bisa ditembus oleh Yudo Red Giants. Memang Lordnya belum evolve tapi terlihat hanya bisa mengikis setengah HP dari base threat mid lane saja. Dan kali ini Fnatic Onyx memegang kendali permainan di area mid lane. Oke. Dari spekulasi yang dilakukan oleh Lutfi, I'm offended-nya belum mengenai siapa-siapa. Kram yang kali ini benar-benar harus berada di arah depan. Kehilangan lagi dan lagi Fraga Armor. Terima kasih banyak kepada Suns. Damage burst yang dihasilkan, damage per second-nya ini benar-benar menghasilkan hasil yang baik terus-terusan. Ya, kalau kita bahas untuk item build-nya, menit 19 harusnya semua udah full item build. Kita bahas Kairi, ternyata War Axe yang dituju sebagai item yang bisa menambahkan 10% cooldown reduction tambahan, Hunter Strike, Blade of Despair, bahkan Endless Battle. Wow, 30 cooldown reduction didapatkan dari semua item build yang dia butuhkan. Dan lihat, dengan adanya Thunder Belt di menit ke-19, ini harusnya membuat cewek bakal punya hybrid defense yang besar banget sih, yo. Ya, udah jual sepatu juga ya, langsung ganti ke arah Windtalker untuk bisa punya movement speed, punya attack speed juga. Dan siap untuk menghancurkan turret-turret yang ada. Tapi hati-hati sekarang adalah bisa jadi game siapa aja. Keyboy dengan Archer yang udah dibuka, terus memberikan informasi Yums di mana. Karena sekalinya Yums ada, ini bakal bahaya dengan Tyler Reyes secara revenge-nya. Orange buff memang masih available, tapi purple buff yang dituju terlebih dahulu. Onward Earthshatter dilakukan. Udah mulai connect dan Kram yang tidak terbalut immortality. Benar-benar terkikis habis dari segi SP-nya. Kram yang kali ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dipaksa untuk mundur. Ada Sans yang udah siap di arah belakang. Kramnya udah kehilangan dari Fraga Armor. Tiba-tiba Kairi hadir, tapi Kairi kehilangan immortalnya karena terrest dari defense connect. Dan bakal lihat bagaimana ada shadow kill yang dilakukan. Kairi yang still alive. Dan bakal Kram yang menghilang. Tapi tidak ceweknya menghilang. Lutfi bakal menyusul sesaat lagi dan Lutfi play yang dilakukan. Yums yang menghilang. 2 ditukar 1 tapi Keyboy pun juga dieliminasi dengan baik oleh Innocent. Allahu Akbar, Lutfi berhasil melakukan note play yang luar biasa. Membuat momentum dari Yudo Red Giants sekarang menghilang. Mereka hanya tersisa 3 member saja dan mampukah Fnatic Onyx ini bisa memegang kendali ke arah Lordnya, karena dengan gak ada 2 hero front lane dari Yudo Red Giants, mereka bisa loh untuk kontes lagi di Lord yang keempat. Dan mereka punya damage dealer dari Innocent yang udah cukup cepat untuk bisa melakukan Lord. Tapi hati-hati, mereka gak ada badan. Mereka hanya ada Sekis, dan Sekis sang pemegang retribution pula. Cewek yang sesaat lagi akan hadir, ini yang benar-benar dibutuhkan sih. Sang damage dealer tambahan, walaupun mungkin dari power, dari Roger itu sendiri udah lumayan fall off harusnya di mid to the late game seperti ini. Iya. Tapi dengan dia punya Sky Piercer, ini benar-benar membuat dari cewek harus menjadi finishing touch. Ataupun menjadi striker utama bagi Fnatic Onyx nantinya di arah belakang. Masalahnya sekarang Lordnya udah langsung di all in oleh Yudo Red Giants. Dan memang Suns terlihat dari Nightmare Spawn. Keyboy?
Kairi di bagian belakang, ada Arm of Vendetta yang dibuka. Nice banget Alma Vendetta menuju ke arah Kram kembali. Bahkan dengan ada kunci ada terrorist revenge kembali yang connect. Keyboy dalam ancaman. Retribusi siapa yang akan lebih baik karena sekarang Sekis berhasil mengambil ke arah Lord Evolve. Dan bakal lihat bagaimana Luffy terus memberikan badannya. Terus memberikan semua yang dia punya. Tapi Kram yakin menghilang. Kairi juga selamat. Walaupun dari Shadow kali dibuka tapi damage-nya terbagi ke arah semua player Yudo Red Giants. Masalahnya di bagian atas ada wave minion yang belum sempat dikontrol oleh Fnatic Onyx. Mereka kehilangan best red tanpa ada penjagaan. Dan kali ini 3 lawan 3. Tapi lagi-lagi dengan Suns menggunakan Lia mampukah tetap mempertahankan best red mid lane mereka? Sama-sama dua yang hilang. Dan ini membuat dari Fnatic Onyx dalam keadaan yang cukup tertekan. Masih ada sosok Zas yang berbahaya. Masih ada Suns yang bisa menjadi satu high ground defender. Masih ada Black Shoes yang dikeluarkan. Tapi Spear of Alpha Suns yang menggila pula. Cewek tinggal sedikit lagi SP-nya. Bahkan coba untuk dipukulnya. Bahkan best turretnya terbuka lebar. Luffy kehilangan immortality. Dan Luffy yang mencoba untuk menyelamatkan diri dan tidak bisa. Yudo Red Giants lah masih mempertahankan 122 hari kemenangan mereka. Masih